Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah new project untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Nah, kemudian bikin aplikasi sederhana untuk tampilannya. Dan datanya ada atribut, kolom, dan field, time, temperatur dalam Celsius. Kita akan membuat tampilan dalam bentuk list. Kemudian kita akan mencukupkan dengan menampilkan 10 data pertama. Oke. Di sini saya sudah install Ionic-nya untuk mempersingkat waktu sehingga tidak perlu menunggu. Di sini saya sudah coba npm install. Kemudian lumayan panjang ya. Oke, kemudian saya juga sudah install Axios. Untuk nge-hit API-nya, kita menggunakan library Axios. Kita langsung ke code-nya. Ini masih codingan default. Oke, yang pertama kita bisa, ini masih default, ion header ya. Oke, kita akan membuat tampilan dulu yang sederhana. Di sini ion header kita ganti. Kita tidak butuh ini. Di sini kita bakal pakai ion toolbar. Terus kita kasih title. Title-nya cuaca Jakarta. Kita kasih warna biar ada warnanya. Kita kasih warna kuning ya. Kuning itu namanya warna di sini. Oke, kemudian ini kita biarin. Ini kita kasih padding. Ion padding. Oke, ini kita hapus saja. Kita kasih H2. H2-nya perkiraan suhu 10 jam pertama ya. Oke, di sini kita kasih style juga. Text align. Kemudian kita bikin sebuah div. Di sini div-nya sebuah paragraf dengan kata-kata membuat data untuk pertama kali. Oke. Di sini kita kasih validasi ya. Kita pakai if. Kalau nanti kita ada satu variabel reaktif namanya loading. Kita biarin dulu itu. Terus kita bikin sebuah kelas namanya kita bikin tambahin padding. Kita tambahin teksnya menjadi ke tengah. Ion text center. Oke. Nah, kalau misalkan API-nya error,
kita nanti bakalan munculin error message-nya. Kita bikin satu div lagi. Nah, nanti di sini ada variable error. Kita pakai kurawal untuk menampilkan variabel. Nah, tadi kan if, nah di sini else if, berarti else if-nya kalau ada error, maka kita tengahin juga errornya. Kemudian text center, kita kasih color, kita red aja karena identik dengan merah biasanya error itu. Oke. Ion, tadi kita sudah ion page ya. Ion page, ion content. Ini kita hapus dulu aja. Kemudian kita bikin listnya. Kita pakai framework bawaan dari Ion, namanya Ion List. Nah, kalau misalkan loading ini false, maka dia akan menampilkan listnya. Sudah berapa menit recordingnya? Sudah 6 menit ya. Ion List. Jangan lupa itemnya. Oke, di sini kita looping. Nanti nama variabelnya cuaca. Sorry, kok gini? Bukan gini. Nanti kasih namanya index. Dan ini variabel array penampungan namanya data cuaca. Ini yang kita hit API-nya ini. Terus kita kasih key-nya dari index. Nah, itu kan itemnya. Sekarang labelnya nih. Kalian label. Kita kasih H3 aja. Sorry. Kita kasih H3. Misalkan waktunya. Nah, ini kan kita udah define variable baru cuaca. Dari di loopingan ini kan mau di looping ya. Jadi nanti ada variable data cuaca, dia bentuknya list. Lalu di looping, nah setiap objeknya itu datanya namanya cuaca, nama variable. Nah, kita akan mengambil time-nya. Kemungkinan kita kasih pakai tag paragraf aja, P. Nah, di sini kita mau bold, kita kasih strong. Oke. Cuaca, waktunya. Kok waktunya? Suhu ya. Suhu itu berarti di datanya temperatur. Temperatur Celsius. Di sini saya akan saya menggunakan macOS. Untuk derajatnya nanti saya akan cari di Google aja ya. Kita akan cari di Google derajat simbol Celsius. Nah, ini dia. Kita akan copy ini nih. Lalu kita ke sini. Nah, sudah ya. Nanti yang merah-merah itu akan kita define variable-variable.
kita kesampingan dulu yang itu. Mungkin kemudian kita lanjut lagi. Temperatur udah. Coba kita cukupkan dengan begini dulu ya. Oh ini label nih, sorry, hampir ya tipe. Nah oke, kita akan langsung ke scriptnya. Apa ini ya? Oh ini yang tadi komponennya. Tadi toolbar, title belum, oh udah ada title, list, terus ada ion item, ada ion label. Oke, cukup. Kemudian kita import dari view-nya. Oh, ini kayak nggak perlu deh. Ini komen gue aja. Sebentar. Oke. Kita import. Kita butuh ref sama unwanted. Jadi waktu pertama kali si komponen yang di create, kenapa nih? Oh, ntar kita pakai, itu kan masih unused. Kemudian ada Axios ya, kita belum import Axios. Oke. Otomatis ya, keren juga nih glitch ID ya. Kita akan mendefinisikan tipe data untuk setiap item cuacanya. Oke. Kita akan mendefinisikannya di mana ya? Di sini aja deh. Interface cuaca item, ada time, jadi tipe datanya string, kemudian ada temperatur. Ini number sudah berapa menit? Sudah 12 menit. Oke, saya akan mempercepat. Kita akan bikin variabel penampungnya atau state reaktif. Data cuaca. Nah, kita ngambil tadi interface yang udah kita buat atau objeknya yang berupa array. Kemudian kita bikin variabel loading true, defaultnya true ya. Nanti errornya ref. Oke, ini buat handling errornya. Cuaca item. Oke, nanti ya. Nah, itu dia. Oke, kita akan bikin merapikan format waktu bawaan API-nya. Oke, ada time string. Ini nanti ada parameternya. Kita bikin variabel penampung buat date. Udah jam 10 guys. New date, ini ada time string. Sorry.
Ini kita ngambil parameternya, kemudian kita akan nge-return date-nya to local string aja, kita pakai yang Indo. Oke. D-nya 2 digit, man-nya 2 digit, wish, year-nya numerik. Oke. Terus kita bikin jamnya 2 digit, kemudian menitnya juga 2 digit. Oke. Nah, kita akan bikin onMounted di sini. Fungsi apa ya? OnMounted ini dia adalah siklus hidup foo yang otomatis jalan saat halaman selesai dibuat ke layar, selesai memuat. Begitu guys. Kita bikin onMounted. Ini kita bikin asing. Nah, kita di sini akan mulai call API-nya. Oke. Axios get. Nah, sini saya akan copy aja ya link yang dari website. Kemudian kita akan ekstrak array-nya, time, temperatur dari respon tersebut. Sebentar. Oke. Iya. Pertama const time sama dengan kita ambil responsnya, kemudian kita masuk ke data, kita ke objek hourly time. Nama objeknya begitu ya. Kemudian kita ambil temperatur. Nah, sini response.data.hourly temperatur 2M. Nah, variabel begini. Kemudian kita akan bikin array kosong untuk menampung data yang sudah digabung. Parse data, cuaca itemnya ini kita bikin array kosong ya. Nah, kita akan looping. Let i sama dengan 0. Kemudian kita pastiin dianya 10 aja. Kita pas datanya kita push. Oke, dengan time-nya ini kan isinya ini interface tadi atau kelas cuaca item. Kemudian kita pakai function format waktu yang tadi udah kita buat. Times index ke i. Sorry. Oke.
Terus kita isi temperatur dengan temperatur indeks KI. Harusnya begini, cukup loopingannya. Terus kita akan kumpulin data yang sudah rapi ke variabel. Data cuaca, dot value, kita parse datanya. Oke. Harusnya begini cukup ya. Try catch-nya sini. Kalau ada error, kita akan nampilin errornya di konsol. Terjadi kesalahan. Oke, terus kita tadi yang variable error itu kita masukin gagal hit API gitu ya. Oke, apapun yang terjadi, finally mau berhasil mau gagal, loadingnya kita bikin jadi false biar dia nggak muter-muter, biar nggak ada tulisan memuat data terus. Oke, harusnya begini cukup. Kita akan execute dengan Ionic serve. Apa nih error? Key index. Oh my god, ada error guys. Oh ini nggak pakai titik 2, sorry, masih merah nih. Nah udah nggak merah. Let's go, kita coba lagi. Oke, kita akan munculin localhost 8100. Localhost ini 8100. Mantap. Oke. Ini kita kalau mau ganti, ini kan kita warna kuning ya. Ini tadi yang maksudnya loading itu ini tuh yang ada memuat data tuh. Jadi finally mau API mau error mau enggak tetap dibikin false biar dia nggak terus muncul. Oke, kurang lebih begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.